Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kemenak yang luar biasa, jumpa kembali bersama saya Nur Muzayin, Pranata Humas Kemenak Kabupaten Batang dalam Kembang Teh Kemenak Batang Berceloteh. Hari ini Kembang Teh kedatangan tamu sangat spesial. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan, yaitu Bapak Haji Kasiman Mahmud Deski, MAG. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita berkenalan, kita sapa. Assalamualaikum Pak Kasiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah datang di podcast Kembang Teh Kemenak Batang Berceloteh. Di Kembang Teh ini kita membicarakan sesuatu santai dengan celoteh, tetapi kata Pak Kakanwil, mari cari celoteh yang bermanfaat. Ya. Pak Haji, kalau saya melihat perkembangan dan juga informasi yang saya terima, Pak Kasiman itu bukan asli dari Kota Pekalongan ya? Ya, mungkin orang melihat dari dikit logatnya masih agak berbeda. Saya memang lahirnya bukan di Pekalongan, lahirnya di Kabupaten Aceh Tenggara. Wush, Jadi, Aceh boy. Persisnya kotanya namanya Kutajane. Kutajane. Itu daerah kira-kira dari Medan aja itu sekitar 200 kilo ya. Jadi daerah ya mungkin lebih terpencil dari kota-kota di Aceh gitu. Tapi wilayahnya yang menyenangkan, nyaman, rimbun gitu. Dan kemudian saya merasa itu bagian tempat lahir gitu. Kemudian berkiprah lama itu di Jawa ya. Termasuk di Yogyakarta dan Pekalongan khususnya. Jadi Jogja itu sejak tahun 90 ya, ketika mulai kuliah di Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ya. Ya, persisnya tahun 90. Itu dulu kalau berangkat dari Aceh itu butuh waktu kira-kira 5 hari 4 malam. Wush, 5 hari 4 malam. Ya, perjalanan mandi, makan itu di perjalanan ya. Jadi persisnya itu naik ALS, antar lintas Sumatera. Iya, antar lintas Sumatera. Bis-bis itu ya. Bis ya. Sekarang kan juga masih banyak ada. Itu masih ada. Ya. Kok bisa sampai Pekalongan gimana, Pak? Iya, makanya saya juga tidak pernah merencanakan ya. Dulu cuma cita-citanya itu ya sekedar ya restu orang tua, kemudian kuliah di Jogja. Selesai kuliah jurusannya dulu peradilan agama, niatnya daftar hakim, kemudian kembali lagi ke asal. Tapi kemudian takdir yang menentukan lain. Karena ada bagus-bagus di situ ya. Makanya dapat bagus-bagus di Kota Pekalongan. Karena memang itu tadi sudah takdirnya, kemudian jodohnya kemudian ada di Kota Pekalongan. Karena memang waktu itu juga masih sangat minim ya, umpamanya ada putri-putri Pekalongan kemudian nikah di luar Jawa, kelihatannya juga belum biasa waktu itu. Tapi karena jodoh ya akhirnya kita kemudian tinggal di Kota Pekalongan. Oke. Ya, itu sedikit saja bocoran. Terus Pak, sebelum menjadi kepala kantor kota, boleh di-spill sedikit dulu dinas di mana? Jadi sejarah awalnya kan sebenarnya saya dulu setelah kuliah, bahkan sebelum kuliah itu kan memang kita di swasta, di travel bureau ya. Jadi pelayanan turis asing gitu. Nah, karena memang dulu persaingan wisata di Jogja itu kan luar biasa. Karena memang tingkat usaha di bidang wisata waktu itu luar biasa. Nah, kemudian ketika ini mungkin berkah reformasi dulu tahun 98. Nah, kemudian wisata kemudian
jatuh gitu. Kemudian akhirnya setelah reformasi, perubahan pemerintahan, kemudian Gus Dur naik menjadi presiden. Nah di situ kemudian saya merasa ini sebuah berkah yang kira-kira masuk ke PNS itu kemudian tidak ada yang kata Gus Dur kayak pasar itu sudah tidak ada waktu itu tahun 99. Nah kemudian akhirnya kita masuk PNS dan SK-nya alhamdulillah tahun 2000 persis bulan 8 ya. Dan di Kota Pekalongan. Di Kota Pekalongan. Nah, itu alhamdulillahnya di Kota Pekalongan. Kemudian terus karena kebutuhan SDM Kementerian Agama waktu itu, maka tidak terlalu lama kemudian diangkat menjadi kepala kantor urusan agama Kecamatan Pekalongan Timur dulu ya, yang mewilayahi kediaman beliau Abah Lutfi ya. Nah jadi dengan Abah Lutfi, Habib Lutfi, berarti sejak awal memang kita sebagai murid gitu, beliau sebagai rujukan kita dalam persoalan-persoalan sosial keagamaan, dan kemudian sampai beberapa kali pindah KUA Barat, kemudian KUA Utara sampai 9 tahun, kemudian terakhir di kantor urusan agama Kecamatan Pekalongan Barat. Berarti sudah 4 KUA dikuasai. Sudah. Alhamdulillah. Ya menurut saya sudah cukup sudah cukup mengenal masyarakat secara kultur, sudah mendalami dan alhamdulillah ya bisa bekerja sama dengan masyarakat secara baik. Jadi kan dulu berarti semua KUA 4 KUA sudah pernah, kemudian promosi jabatan ke Kajen ya Pak ya? Ke Kabupaten Pekalongan ya? Kabupaten Pekalongan. Iya. Nah itu dulu juga berkahnya ya takdir yang kemudian ada asesmen terbuka bersama itu. Dan takdirnya alhamdulillah ya sama dengan kepala kantor Kemenak Kabupaten Batang ya. Takdir kami itu kelihatannya hampir sama dan alhamdulillah 5 tahun di Kabupaten Pekalongan. 5 tahun sampai ya, 5 tahun 2017 sampai 2022. Nah, maka 2022 bulan Maret, persis bulan Maret juga kemudian pindah ke Kota Pekalongan. Kembali ke asal. Pangkuan Ibu Pertiwi. Karena ibunya di kota, jadinya kembali ke Pangkuan. Betul Pak Zain. Ya. Baik. 2 tahun yang lalu, dari 2 tahun yang lalu sampai berarti 2 tahun ya. Tahun 2000 kemarin itu berarti 2023 awal. Dan kayak setelah masuk ke Kota Pekalongan itu saya melihat memang ada energi baru kelihatannya Kota Pekalongan. Salah satunya yang saya soroti adalah ketika Hub Kemenak. Nah ini asik ini. Ketika Hub Kemenak, Pak Kepala ini mencetuskan dengan adanya gunungan itu. Iya. Coba gimana itu? Kok bisa sampai ada ide begitu? Iya. Waktu itu saya pindah 2022 Maret. Itu kan sudah berakhir hari amal bakti Kementerian Agama. Maka 2023 awal artinya kita kemudian 2022 pertengahan kita sudah mulai membuat perencanaan hari amal bakti 2023. 23 ya. Ya. Kemudian dengan bantuan teman-teman tidak hanya internal Kementerian Agama, kami juga mengajak yang kira-kira lembaga keuangan, perbankan dan lain-lain, stakeholder untuk kemudian bersama-sama memeriahkan Hari Amal Bakti. Salah satu kegiatan yang agak monumental itu kan sebenarnya pawai gunungan. Pawai gunungan, ya. Pada pawai gunungan ada pawai moderasi beragama. Ada kemudian perlombaan olahraga, kompetisi itu dengan dengan Forkopimda. Nah, kita main lawan Kapolres, lawan Dandim. Kemudian puncaknya itu yaitu jalan sehat moderasi, bersamaan dengan gunungan. Itu kalau tidak salah gunungannya itu sekitar 88 gunungan. 88 gunungan itu melebihi madrasah kita. Nah, itu gunungannya itu siapa yang buat itu, Pak? Mandiri. Jadi ini luar biasa. Madrasah itu. Oh, madrasah. Jadi ada satu madrasah itu yang bisa buat 2 gunungan. Ada buah-buahan, ada
bentuknya buku, ada bentuknya makanan, kemudian itu nanti dibagi-bagi. Dan kita juga memberikan apresiasi kepada gunungan terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3. Bahkan ketika itu alhamdulillah kita bisa memberikan apresiasi pemenang undian itu, selain bantuan-bantuan dari Ada umroh Pak. bahkan ada umroh. Masa-masa Kemudian ada lagi semacam keringanan membeli tanah kapling ya. Itu yang paling ramai itu Pak. Itu Ya. viral itu sampai di desa-desa. Wah, Kota Pekalongan ini ada tanah murah ini. Ya alhamdulillah karena waktu itu karena memang kita di bidang properti juga, ya kemudian pas momen Hari Amal Bakti kita memberikan kemudahan lah kepada masyarakat. Dan yang sangat kami apresiasi memang animo masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Waktu itu kita minta itu sampai sebenarnya pesertanya sekitar 20.000. Nah, setelah rapat dengan pihak keamanan ya, Polres dan lain-lain, mereka minta ya sekitar 5.000 sampai 7.000. Iya. Tapi nyatanya masyarakat yang datang luar biasa, melebihi ekspektasi kita yang kira-kira cuma 5 sampai 7.000. 5 sampai 7.000. Melebihi gitu. Melebihi, ya. Aha. Oke, kemudian Pak. Sekarang agak ke cuaca dan situasi geografis. Sebagaimana kita ketahui ini kondisi Kota Pekalongan ini kan akhir-akhir ini sedang Musibah rob dilawan oleh rob. Ini bagaimana Pak Kementerian Agama Kota Pekalongan menghadapi situasi rob yang ada di situ? Kota Pekalongan ya. Rob ini kan sebenarnya sudah barang lama ya. Jadi ini seingat saya waktu dulu ketika menjadi kepala KUA di Kecamatan Pekalongan Utara itu biasa kalau kita mendatangi nikah itu pakai sepatu boot. Jadi kayak mau ke laut gitu ya. Jadi, pakai sepatu boot itu sudah biasa, sudah kebiasaan hampir setiap hari. Setiap hari ya? Ya, itu tahun 2008 sampai 2017. Saya di sana sekitar 9 tahun. Itu sudah terbiasa, jadi sudah familiar dengan rob. Nah, kemudian sekarang sebenarnya ada upaya pemerintah Kota Pekalongan. Ini patut kita apresiasi kepada pemerintah sekarang, Pak Aap dan Pak Salahuddin. Ini alhamdulillah berupaya untuk mengurangi rob itu dengan membuat benteng ya di pantai pantai Ngebum utara itu kan? ya, Yang di Ngebum itu. Kemudian alhamdulillah kita patut mengapresiasi pemerintah Kota Pekalongan itu sekarang memang sudah sebagian daerah itu sudah ada yang kering, walaupun sebenarnya rob itu sebagian sudah ke selatan, jauh ke selatan gitu. Jauh ya. Tapi daerah-daerah tertentu itu di sebelah timurnya Pekalongan kota, masih wilayah Pekalongan, itu justru sekarang ada muncul tanah kering lebih dari 100 hektar yang selama ini rob. Nah, itu yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota ketika itu, dan alhamdulillah yang 100 hektar itu kemudian bisa dimanfaatkan untuk untuk perekonomian masyarakat sekitar itu. Nah, bagi teman-teman jajaran Kementerian Agama ya tetap berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ini selain dari faktor alam, kemudian faktor perilaku manusia itu sendiri, kemudian untuk mengambil air tanah dan sebagainya. Yang terlalu dalam itu kan? Terlalu dalam ya. Jadi ini mengakibatkan penurunan tanah itu kemudian kira-kira berapa senti dalam setahun itu. Nah, ini penyuluh kita kemudian kepala KUA dan seluruh jajarannya tentu memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa ini sesuatu yang patut ya kita perkuat kondisi keimanan, kemudian ketahanan mental dan keagamaan mereka, bahwa ini harus ya kita lawan dengan ikhtiar apa yang sudah dilakukan oleh Pemkot. Kemudian kesabaran dan ketabahan tentu paling kuat untuk keadaan yang ada di Kota Pekalongan. Kota Pekalongan sekarang. Ya. Kemudian Pak, kalau ini dari sisi masyarakat ini, kita melihat kalau Batang itu kan
bisa disebut sebagai apa ya, pinggirannya Kota Pekalongan ya. Iya. Kita melihat ini Pekalongan itu akan menuju kepada metropolisnya wilayah Pekalongan itu ya nanti Pekalongan kota itu. Karena bagaimanapun orang Batang, Warongasem itu kalau belanja ya di kota Iya, Pekalongan. bukan ke Batang ya. Bukan di Batang. Iya. Bagaimanapun kita hanya satelit saja kita. Iya. Batang, Kabupaten Pekalongan itu ya satelitnya Satelit. Kota Pekalongan. Betul. Nah, melihat semacam itu kemudian Kota Pekalongan akan bergerak ya menjadi metropolitan. Sementara kalau kita melihat kondisi masyarakatnya itu religius, tetapi karena saking religiusnya terkadang ada kekuatan-kekuatan yang ya agak miring sedikit. Bagaimana menyikapi itu dari Kementerian Agama? Iya, dulu kalau kita mau sedikit setback ke beberapa tahun yang lalu ya, sebelum reformasi atau kira-kira hampir reformasi, itu kan memang sedikit ada gejolak-gejolaknya. 97, 98 ya? Ya, persisnya 97, 98. Kemudian ditambah dengan reformasi, kemudian pembentukan partai politik. Iya, itu memang letupan-letupan antara masyarakat yang religius ini, karena sudah lama memiliki satu kesatuan dalam fatsun politik mungkin dulu. Kemudian sekarang berubah, mulai berubah, mengembang. Dan kemudian disitulah terjadinya kemungkinan letupan-letupan itu. Dan saya kira juga itu memang mengagetkan kita kan waktu itu. Saya merasa itu saya sudah di Kota Pekalongan dan ikut merasakan dampak dari letupan-letupan itu. Nah, namun kelihatannya itu tidak lama. Tidak lama ya. Nah, setelah di atas tahun 2000-an itu kemudian lambat laun masyarakat itu kemudian menyadari, mulai memahami bahwa karakter yang dimiliki oleh masyarakat itu keras, religius, agak keras, tapi juga punya kelebihan-kelebihan lain. Ya. Nah, dalam arti masyarakat Kota Pekalongan yang religius ini kemudian diimbangi dengan sikap egaliter, persamaan, itu kemudian keterbukaan, itu kemudian hal yang tersembunyi selama ini itu kemudian bisa muncul ke permukaan. Kemudian saling memahami dampak negatifnya hal-hal dulu, kemudian sekarang kelihatannya aman-aman saja. Semakin aman, semakin kondusif dan semakin saling memahami. Apalagi alhamdulillah ini akhir-akhir ini kan kemudian pemerintah Kota Pekalongan dan Kementerian Agama bersama dengan tokoh agama, lintas suku kemudian membangun moderasi beragama. Lah, disitulah momen yang tepat untuk menyatukan masyarakat yang heterogen itu, karena Pekalongan kan terkenal dengan heterogennya kan. Jadi ada Jawa, ada Cina, ada Arab dan suku-suku lain yang ada di Kota Pekalongan. Dan alhamdulillah sekarang itu sudah sepertinya kita bergaul dengan lintas agama, lintas suku itu sudah seperti hal biasa gitu. Oke, sepertinya udah 15 menit lebih ini. Saya minta statement terakhir ini Pak Kepala. Ini bagaimana ini tentang podcast dan kondisi Batang yang seperti ini. Saya melihat di beberapa teman-teman di Kementerian Agama ini, terutama Pak Farhan ya, patut kita apresiasi ini. Kemudian ada podcast, ada teman-teman yang kemudian bisa main, kemudian bisa diwawancarai seperti ini. Saya kira ini sesuatu yang menggembirakan ya. Bisa untuk rekaman juga Pak sini Pak, nanti bisa. Oh, kalau satu saat bisa ke sini ya. Oh, ini langsung nanti habis ini Bapak nanti kita rekam untuk nyanyi. Oh, nyanyi. Kalau nyanyi memang saya tidak biasa. Ini operatornya udah siap ini nanti langsung. Jadi di kota sebenarnya karena kita kekurangan ruangan ya sebenarnya. Ini karena ada PLHUT. Ini kelihatannya ada ruangan-ruangan yang kosong dan sudah kita rencanakan sebenarnya itu. Yang sebelah barat itu Pak ya? Sebelah barat itu. Itu sudah berapa persen? Sudah 25% mungkin ya, sudah hampir selesai. Yang penting menurut saya kita ini di jajaran Kementerian Agama sejauh ini dipandang masyarakat sukses dalam mengkomunikasikan tugas dan fungsi kita di masyarakat. Saya melihat hampir semua Kementerian Agama itu sangat sangat intens dan memiliki kepentingan dan kemauan
untuk melayani masyarakat di bidang keagamaan. Jadi tidak hanya di satu tempat ya, kita ada rumah moderasi, ada kampung moderasi, ada kemudian penyuluh-penyuluh. Kita punya kampung-kampung yang khusus penyuluhan di bidang-bidang tertentu. Kemudian moderasi beragama, FKUB kita, kemudian terus kita dorong. Dan ini saya mengira ya 10 tahun yang lalu tidak seperti itu. Ini 5 tahun terakhir ini patut kita terus jalankan, dan akhirnya nanti Kementerian Agama saya kira ya menjadi kementerian yang sangat penting, tidak hanya sekarang, saya kira nanti yang akan datang dan ke depan. Dan mudah-mudahan kita ini semua nanti jajaran Kemenak di kabupaten kota tetap selalu backup pimpinan di pusat untuk satu komando. Menjalankan tugas dan misi keagamaan dan sosial moderat, terutama mudah-mudahan Kementerian Agama akan menjadi kementerian teladan di kemudian hari. Yang terakhir Pak, saya lupa tadi. Ya. Ini rame-ramenya haji nih. Gimana ini untuk kesuksesan haji di kota ini? Luar biasa. Di Kota Pekalongan kita itu ada beberapa KBIHU. Tentu KBIHU itu juga berlatar belakang dari ormas keagamaan juga. Nah, saya melihat Kota Pekalongan, terutama ya khususnya Kota Pekalongan, ya jalan kegiatan haji itu sangat baik, sangat saling pengertian, karena 4 KBIHU itu kemarin juga berpisah itu, bisa pesawat kloter 38, 39. Ada yang gabung dengan kita itu? Ada yang gabung 36 ya. 38. Oh 38. Nah 39 itu kalau tidak salah dengan Kendal ya. Nah itu kelihatannya ya berjalan dengan baik, dan sejauh ini saya kira sukses haji itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Maka pelayanan kita di pembinaan pelayanan dari daerah, kemudian di Donohudan ya, kemudian sampai di Haramain dan kembali lagi, saya kira masyarakat sangat mengapresiasi dan cukup berhasil. Tidak ada masalah apa-apa ya? Sejauh ini tidak ada masalah. Ya, alhamdulillah sangat baik. Baik Pak Kepala, terima kasih. Sahabat Kemenak, demikian celoteh kita kali ini. Kita akan bertemu di celoteh-celoteh yang lain dengan tokoh-tokoh yang lain. Terima kasih. Tetap bersama Kembang Teh, Kementerian Agama Kabupaten Batang berceloteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.